Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Nusantara Putri Saikirti. Saya dari sekolah SMA Negeri 1 Jombang. Saya dari kelas 12 PS3, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan tentang konflik-konflik yang terjadi di Afrika. Pertama, kita akan bahas benua Afrika terlebih dahulu. Benua Afrika merupakan benua yang terbesar kedua setelah benua Asia. Nah, benua ini luasnya ada kurang lebih sekitar 30.244.050 km. Nah, di tanah Afrika yang luas ini juga memiliki kekayaan alam dan tambang yang sangat besar. Jumlah penduduk di Afrika pada tahun 2016 mencapai 1.216 miliar. Namun, dari jumlah luas wilayah, penduduk, serta dari melimpahnya kekayaan ini, ternyata Afrika itu memiliki banyak konflik, sangat rawan pada adanya konflik. Nah, karena rawan konflik, ini dikarenakan minimnya kualitas pembangunan manusia yang diperoleh rakyat Afrika, sehingga berdampak pada pendidikan yang tak terkendali. Keterbatasan Afrika dalam mengelola sumber daya alamnya menyebabkan pejabat-pejabat Afrika melakukan korupsi, sehingga kurangnya perhatian pada sumber daya manusia di Afrika kemudian menyebabkan rentan akan konflik, sehingga berdampak besar akan krisis kemanusiaan di Afrika. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu konflik yang ada di Kongo, Afrika Tengah, Somalia, dan Sudan. Nah, konflik yang akan kita bahas pertama yaitu konflik Kongo atau Republik Demokratik Kongo atau RDK. RDK merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki kekayaan alam yang bahkan diperebutkan sejak periode Perang Dingin. Sebelumnya negara Kongo ini bernama Zaire dan di bawah pemerintahan Mobutu Sese Seko. Mobutu ini telah mengeksploitasi sumber kekayaan negeri Zaire selama 30 tahun dan hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir elit dan rezim yang berkuasa. Karena tindakan Mobutu itu telah muncullah kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Mobutu yang korup, sehingga melahirkan pihak-pihak oposisi yang tujuannya untuk memberontak, salah satunya yang bernama PRP atau Popular Revolutionary Party, atau dalam bahasa Indonesianya Parti Revolusioner Populer. PRP ini membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak yang lain yang anti Mobutu bernama AFDL-CZ atau Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire, atau bahasa Indonesianya Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo Zaire. AFDL ini juga mendapatkan dukungan pasukan tentara dari negara Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda. Justru pastinya perang itu tidak akan terhindarkan. Antara pasukan gabungan AFDL dan pemerintahan Zaire, sehingga memicu adanya Perang Kongo I dan Perang Kongo II. Nah, dalam Perang Kongo II ini terjadi pada tahun 1996 sampai 1997. Perang ini terjadi antara pasukan Zaire pasukan pemerintahan Zaire dengan AFDL dan milisi anti Mobutu. Dengan demikian, pasukan dari negara Zaire harus menghadapi gabungan kekuatan dari 4 negara sekaligus yang mendukung AFDL, yaitu Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda. Pasukan gabungan ini secara perlahan berhasil merebut ibu kota Zaire yang bernama Kinshasa. Dari perang ini menimbulkan korban jiwa bahkan mencapai 300 orang lebih dan menjadikan salah satu peristiwa pertempuran yang paling berdarah selama Perang Kongo pertama.
Setelah pasukan AFDL ini berhasil menumbangkan rezim Mobutu dan menduduki ibu kota Zaire, Kinshasa, kemudian Laurent Désiré Kabila selaku pemimpin AFDL, AFDL menjadi presiden Zaire dan kemudian mengganti nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Perang Kongo berlanjut pada Perang Kongo II yang terjadi pada tahun 1998 sampai 2003. Perang Kongo dilatar belakangi oleh berubahnya sikap dan kebijakan Presiden Kabila terhadap negara sekutu, di mana Presiden Kabila merasa bahwa negara sekutunya yaitu Rwanda dan Uganda telah melakukan eksploitasi mineral yang ada di wilayah timur RDK untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga Kabila memerintahkan seluruh pasukan Rwanda maupun Uganda untuk meninggalkan negara RDK. Pihak Rwanda dan Uganda berbalik arah untuk memusuhi Presiden Kabila dengan membantu etnis yang ada di RDK Timur yaitu Banyamulenge untuk melakukan pemberontakan. Pada tanggal 2 Agustus 1998, etnis Banyamulenge membentuk suatu kelompok pemberontak yang bernama RCD atau Rassemblement Congolais pour la Démocratie, yang bahasa Indonesianya Perkumpulan untuk Demokrasi Kongo. Presiden Kabila menyerukan kepada para penduduk untuk mempersenjatai diri untuk melawan pasukan gabungan RCD. Pertempuran berskala besar tidak terhindarkan. Akibatnya melibatkan beberapa kelompok dan negara yaitu warga sipil yang menjadi korban paling besar karena akibat perampasan, pelecehan, bahkan pembantaian. Ekosistem hutan dan satwa pun tidak luput dari perusakan yang dilakukan oleh kedua pasukan. Pada Juni tahun 1999, pihak-pihak yang terlibat perang sepakat untuk melakukan perundingan demi mengakhiri konflik bersenjata. Meskipun demikian, masih banyak baku tembak yang terjadi dalam skala kecil dan masih terus terjadi antara milisi pro-Kabila melawan milisi anti-Kabila. Yang selanjutnya adalah konflik Somalia. Somalia merupakan sebuah negara yang terletak di tanduk Afrika. Tanduk Afrika itu dari gambarnya ada di sini ya, bentuknya kayak gini. Di sini. Di ujung-ujung, dan mereka mempunyai banyak daerah pesisir. Nah, luas wilayah Somalia ini mencapai 637.657 km dan ditinggali oleh beragam suku-suku yang berbeda. Karena adanya perbedaan dan keragaman suku ini di Somalia cenderung menjadi penyebab munculnya konflik dan perang sipil. Konflik di Somalia sudah berlangsung sejak tahun 1980-an dan menjadi perang sipil pada tahun 1991 dan bahkan masih berlangsung hingga sekarang. Konflik ini bisa dikatakan sangat rumit karena banyaknya pihak yang terlibat dalam perang ini dengan kepentingannya masing-masing. Somalia dipimpin oleh Muhammad Siad Barre yang memerintah secara otoriter. Namun karena kondisi domestik Somalia juga semakin memburuk akibatnya merosotnya perekonomian negara dan semakin jenuhnya rakyat terhadap gaya pemerintahan otoriter rezim Barre. Kepemimpinan Barre kemudian memunculkan kelompok-kelompok pemberontak yang berusaha untuk menggulingkannya. Di antaranya yaitu SSDF, SPM, SNM, dan USC. Karena banyaknya kelompok pemberontak tersebut sehingga berhasil menggulingkan rezim Barre pada tahun 1991. Namun kondisi Somalia bahkan semakin kacau dan banyaknya terjadi
perang sipil di Somalia. Para pemberontak saling berebut kepemimpinan atas Somalia yang akhirnya melahirkan sebuah negara dalam negara. Di antaranya membentuk negara yang bernama Puntland di wilayah sebelah timur Somaliland. Nah, Somaliland ini yang dibentuk oleh SNM. SNF membentuk negara yang bernama Jubaland di daerah ujung Somalia. USC menguasai ibu kota Somalia di Mogadishu dan beberapa wilayah Somalia di Tenggara. TFG berhasil membentuk pemerintahan sementara negara Somalia yang bahkan sampai mendapatkan pengakuan internasional. Yang terakhir ICU merupakan kelompok hasil peleburan dari 11 kelompok Islamis lokal yang mereka menguasai daerah selatan Somalia. Tetapi peperangan belum saja usai. Jadi PBB mengeluarkan sebuah solusi, yaitu mengirimkan pasukan perdamaian AMISOM, Pan-African Union Mission in Somali. Tapi walaupun begitu masih belum mampu menyelesaikan perang sipil yang terjadi di Somalia. Sedangkan korbannya masih terus berjatuhan akibat perang, kelaparan, dan penyakit yang akibat buruknya kondisi di Somalia. Yang ketiga adalah konflik Afrika Tengah. Dari namanya, Afrika Tengah itu terletak di tengah benua Afrika. Afrika Tengah ini dipimpin oleh Francois Bozizé. Pemerintahan Bozizé memunculkan banyak respon ketidakpuasan dan bahkan adanya gerakan pemberontakan dari kelompok-kelompok kontra pemerintah. Munculnya kelompok kontra pemerintah juga dilatar belakangi atas ketidakpuasan warga Afrika Tengah atas isu praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, serta tindakan eksploitasi tambang berlian di Afrika Tengah untuk kepentingan Bozizé sendiri. Beberapa kelompok pemberontaknya ialah UFDR dan CPJP. Aksi pemberontakan kelompok tersebut kemudian direspon oleh rezim Bozizé dengan mengerahkan pasukan militer sehingga meletuslah Perang Belukar Afrika Tengah. Perang ini akhirnya berhenti pada tahun 2007 dengan perjanjian damai antara pihak pemerintah Afrika Tengah dengan para kelompok pemberontak. Dalam perjanjian damai tersebut disepakati bahwa persenjataan pemberontak harus diserahkan pada pemerintah dan bekas pasukan pemberontak akan dilebur menjadi tentara resmi Afrika Tengah. Namun, pemerintah dianggap telah mengingkari poin kesepakatan perjanjian damai karena tidak kunjung mewujudkan perekrutan bekas pasukan pemberontak menjadi tentara Afrika Tengah. Pada tahun 2012 muncullah kelompok pemberontak baru yang bernama CPSK karena akibat kekecewaannya terhadap rezim Bozizé. Kelompok CPSK ini membentuk aliansi dengan kelompok pemberontak sebelumnya sehingga terbentuklah Seleka CPSK CPJP UFDR pada tahun 2012. Pada tahun 2013 diputuskanlah untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan perjanjian damai dengan poin penting bahwa pasukan Seleka harus direkrut menjadi tentara negara Afrika Tengah dan Presiden Bozizé harus mengundurkan diri dari Presiden Afrika Tengah. Tetapi setelah perjanjian damai ini berhasil diwujudkan, masih ada konflik yang muncul kembali dari internal Seleka untuk memutuskan pemimpin baru bagi Afrika Tengah. Hingga saat ini pun negara Afrika masih dilanda konflik akibat perebutan kekuasaan dan SARA. Yang terakhir adalah konflik Sudan. Sudan ini merupakan negara yang terletak di wilayah timur Laut Afrika. Negara Sudan memiliki luas wilayah sekitar 1,88 juta kilometer dan juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat strategis.
Pemicu konflik Sudan ini adalah perbedaan etnis yang ada di Sudan Utara dan Sudan di bagian selatan. Sudan di bagian utara yaitu etnis Arab dan di bagian selatan yaitu etnis Afrika atau etnis Negro. Konflik mulai muncul antara pemerintah Sudan pusat di utara dan para kelompok bersenjata dari Sudan Selatan yang menginginkan keadilan. Kelompok ini bernama SPLA, Sudan People's Liberation Army, yang dipimpin oleh John Garang de Mabur. Awal konflik ini dipicu atas keputusan Presiden Nimeiri yang mengumumkan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan. Pada tahun 1985, Presiden Nimeiri lengser dari jabatannya akibat kudeta. Tahun setelahnya pada tahun 1986 diadakan pemilihan umum di seluruh Sudan untuk mendapatkan pemerintah demokratik yang baru. Kemudian pemerintah yang terpilih mengadakan perundingan atau perjanjian damai dengan SPLA dengan agenda untuk mengakhiri darurat nasional. SPLA menuntut pemerintah Sudan berhenti memasukkan hukum Islam ke dalam Undang-Undang Nasional Sudan. Tetapi tuntutan itu tidak dapat diterima oleh suatu kelompok beraliran religius yang bernama National Islamic Front atau NIF. Pada tahun 1991, konflik di Sudan semakin kompleks karena munculnya kelompok anti pemerintah baru yang bernama National Democratic Alliance atau NDA yang anggotanya terdiri dari partai oposisi dan kelompok etnis di Sudan Utara. Pada Januari 2022, diputuskan untuk melakukan gencatan senjata antara pemerintah Sudan dengan SPLA dan selanjutnya dilakukan perundingan damai bersama. Perundingan damai ini tercapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Pada Januari 2011 diadakan referendum yang menghasilkan keputusan kemerdekaan bagi Sudan Selatan dan Salva Kiir Mayardit sebagai presidennya. Meskipun Sudan Utara dan Sudan Selatan setelah terbentuk perdamaian, namun Sudan masih terjadi beberapa konflik dan perang sipil karena akibat beragamnya perbedaan, ketidakpuasan dengan pemerintahan, dan maupun adanya motif kepentingan asing yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan alam Sudan. Terima kasih, thank you for listening. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.